Halo, assalamualaikum. Selamat malam menjelang pagi. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Mimi kuti, pipi kutipam. Bersama saya Ryu Hasan di sini dan sahabat saya Hangi selalu. Ya, di malam menjelang pagi ini tadi tuh ada yang ngomong bertanya, otak kanan otak kiri itu bener apa enggak sih itu ya. Oke, sekarang kita ya sedikit ngerasani tentang otak kanan dan otak kiri, tentang mitos otak kanan dan otak kiri. Apakah mitos yang sekarang itu berkembang di masyarakat? Ya, mitos. Tapi mitos itu selalu ada asal usulnya ya, dan dalam sebuah mitos itu biasanya ada sedikit kejujuran, ada kebenaran. Nah, kita akan melihat kebenarannya dari bagian mitos otak kiri, otak kanan itu apa itu, dan bagian mana yang merupakan mitos. Ya, ini mitos otak kanan, otak kiri ini sudah merambah kemana-mana sampai ya di sekolahan-sekolahan, di kelas-kelas, bahkan di saya pernah dengar di lounge bandara itu. Anakmu itu jangan boleh masuk sains itu. Dia itu dominan otak kanan. Duh, kayak ngerti-ngerti dia itu ya itu. Yang ngasih tahu gitu itu. Otak kanan itu dia itu nanti biar otak anakmu itu otak kanan yang dominan. Nanti dia akan jadi pebisnis yang hebat. Jangan dimasukkan ke sains. Jadi seolah-olah yang namanya pebisnis itu anti sains dan seorang sains itu tidak akan bisa bisnis. Ini kata-kata ini ya, hoax ini. Oke. Yang pertama, kita tentu bertanya-tanya, ini asal-usulnya mitos otak kiri, otak kanan ini apa sih gitu? Atau siapa yang memulainya itu? Ya. Kalau ada orang yang paling bertanggung jawab memulai munculnya mitos otak kiri, mitos otak kanan ini adalah justru orang yang paling berjasa menemukan di mana yang namanya area-area atau pusat bicara di otak kita itu. Namanya Pierre Paul Broca gitu ya. Dia itu orang Prancis itu, lahir tahun 1824 dan meninggal pada 1880 ya. 56 tahun dia meninggal, masih muda itu. Nah, orang ini ya, nih orang satu ini yang pertama kali notice itu ya, dia mencatat dan menyadari bahwa di otak kita itu ada tempat yang bertanggung jawab atas kemampuan kita berbahasa gitu ya. Pada tahun 1861 dia itu mengumumkan bahwa di otak kita itu memang ada tempat yang bertanggung jawab atas kemampuan kita untuk berbicara gitu ya. Dapat dari mana dia itu? Dia ini adalah seorang antropolog, sekaligus dia itu seorang neurolog dan neurosurgeon ya. Dia itu pelopor ahli bedah saraf itu ya, neurosurgeon itu ya. Jadi mbah-mbahan saya dia itu. Nah, dari pasien-pasiennya dia, pengalaman Broca menangani pasien-pasien yang stroke pada otak sebelah kiri gitu ya. Otak sebelah kiri, dia mendapati pasien-pasien ini kesulitan untuk berbahasa. Jadi setelah stroke, pasiennya itu kesulitan ngomong gitu ya. Nah, laporan dari Broca itu tidak sendirian. Jadi teman-temannya dia, kolega-koleganya dia juga menemui hal yang sama ya. Sehingga itu tadi tahun 1861 Broca itu menyatakan ada daerah otak tertentu yang bertanggung jawab atas kemampuan kita berbicara, dan tempat itu, area itu disebut area Broca. Di mana? Di sini, di bagian di depan dari motor korteks berseberangan dengan ujung dari temporal lobe itu ya. Di sini tuh ada yang namanya area Broca. Itu diklaim
sebagai daerah yang bertanggung jawab atas kemampuan kita berbicara. Broca ini juga orang yang pertama kali menyampaikan bahwa pada orang-orang yang epilepsi itu bisa diterapi dengan memotong yang namanya jembatan antara otak kiri dan otak kanan yang namanya corpus callosum itu dipotong. Dan memang benar itu ya. Dan memang benar itu. Kalau kemudian orang epilepsi itu dipotong corpus callosumnya itu, kejangnya itu bisa berkurang bahkan hilang. Itu yang dilakukan oleh Broca. Belakangan tahun 1874 Karl Wernicke itu menemukan pusat bahasa yang lain yang namanya area Wernicke itu ya, di bagian di lobus parietalis yang berseberangan dengan lobus temporalis itu ya di sini. Nah, sekarang kalau kita tahu di antara dua itu sama-sama pentingnya dua area itu, area Broca dan area Wernicke, dan area Broca dan area Wernicke itu dihubungkan dengan fasciculus arcuata namanya. Pada saat itu mereka menemukan pasien-pasien yang mengalami stroke di daerah otak kiri itu. Otak kiri dengan catatan pasiennya itu nggak kidal ya, right handed. Kalau left handed kidal kebalikan ya, itu ya dominannya itu di sebelah kanan kalau pada yang kidal. Kita ngomong pada umumnya ya. Nah, pasien-pasien yang kemampuan bahasanya itu terus kemudian terganggu itu ya, terganggu di daerah area Broca dan area Wernicke tadi. Nah, itu mengakibatkan dia itu kesulitan berbicara. Kesulitan berbicara itu macam-macam, afasi itu macam-macam. Ya, afasi itu ada afasi motorik, ada afasi sensorik gitu ya. Itu saya jelaskan di bagian stroke ya. Dan kemampuan grammarnya itu kacau gitu ya. Nah, kalau orang Perancis, orang Inggris kan perlu grammar ya itu ya. Perlu grammar itu detail gitu, ada present tense, past tense ya. Kalau di Indonesia nggak ada itu ya. Itu kalau di sana itu grammar itu, kemampuan grammar dan sintaksis bahasa itu yang rumit itu, yang bertanggung jawab terutama adalah area-area bicara ini dari Broca dan Wernicke yang dihubungkan dengan fasciculus arcuatus itu ya. Itu yang namanya afasi, itu disebut afasi, tidak mampu untuk bicara. Nah, itu di otak kiri. Lah otak kanan. Nah, otak kanan itu juga begitu. Pada saat itu, pada orang-orang yang mengalami kecelakaan, trauma atau stroke yang membuat otak kanan rusak itu, mereka itu mengalami agnosia itu, ya. Jadi yang namanya afasi itu punya kembaran ya di sebelah otaknya, itu namanya agnosia. Agnosia itu apa? Ketidakmampuan mengenali pola itu ya. Tidak mampuan mengenali pola. Kalau sekarang kita tahu bahwa yang namanya agnosia itu ada agnosia visual, agnosia auditori, bahkan agnosia olfaktori, penciuman itu dia tidak bisa mengenali pola. Tapi yang umum adalah agnosia visual itu ya. Dia tidak benar mengenali. Nah, coba ya ini gambar apa ini? Bingung kan? Nah, ya itu. Ini kalau gambar begini pasti bingung gitu ya. Tapi kalau mau mengenali, berusaha ini pasti melihat gambar begini ini. Ya kalau pakai gadget ya gadgetnya tinggal dibalik baru tahu kelihatannya ini. Nah, itu dia dari dua hal ini bahwa kalau kerusakan otak kanan menghasilkan agnosia dan kerusakan di otak kiri menghasilkan afasia, akhirnya berkembang di luar dunia kedokteran itu ya, bahkan di psikologi praktis, bahwa yang namanya otak kiri itu bertanggung jawab kepada hal-hal yang rumit seperti matematika, sintaksis bahasa, sementara yang kanan itu bertanggung jawab untuk hal-hal yang seperti visual, terus kemudian pola dan seni gitu. Itu di luar kedokteran. Padahal kalau di kedokteran ya cuman agnosia dan afasia gitu aja, tidak ada yang berbeda itu. Ya sebetulnya kalau ada orang
bilang seperti itu ya enggak apa-apa juga sih. Toh zamannya Broca itu memang mereka itu mengasumsikan bahwa otak kiri itu bertanggung jawab kepada kemampuan berbahasa dan otak kanan itu bertanggung jawab kepada kemampuan untuk mengenali pola. Tapi hanya itu, bukan untuk yang lain-lain itu ya. Hanya saja dampak mitos itu sekarang itu. Sekarang dampaknya mitos apa? Gini loh ya, sebetulnya memang benar bahwa ada daerah-daerah otak, otak memang otak ini bagian-bagiannya itu tersebar dan bertanggung jawab terhadap banyak hal. Misalkan tadi ya tentang auditory cortex, tentang pusat pendengaran itu ya, itu pola pendengaran itu yang di kanan tentu lebih dominan dengan di kiri. Pola mendengar ya itu, meskipun dua-duanya itu merupakan auditory cortex kanan dan kiri, tapi yang kanan lebih dominan untuk mengenali pola dengar. Jadi kalau misalkan ada orang yang punya gangguan mengenali nada, itu termasuk agnosia auditory gitu ya. Itu dia yang namanya agnosia tadi. Nah, memang betul ya bahwa ada misalkan area Broca itu ada hemisfer dominan sebelah kiri, kemampuan berbicara ya, terus kemudian bersama dengan Wernicke. Benar juga di sebelah kanan itu adalah kemampuan melihat pola. Betul juga yang sebelah kiri itu bertanggung jawab terhadap detail dari gerakan-gerakan motorik halus itu. Ya, betul itu. Tapi coba dibayangkan bahwa mengatakan bahwa orang yang seni itu adalah otak kanan dan otak kirinya itu tidak dipakai, atau sebaliknya orang yang matematik, sains itu otak kirinya dipakai, otak kirinya yang dipakai, otak kanannya yang tidak. Ini adalah sesuatu yang salah besar. Kenapa? Ya memang betul bahwa yang namanya misalkan pelukis itu ya, dia mengenali pola untuk gambar gitu, itu memang itu mengenali pola itu menggunakan kebanyakan adalah hemisfer kanannya. Memang benar. Tapi untuk menggerakkan kuasnya, terus kemudian mengkoordinasi gerakan-gerakan halus, dia itu memerlukan otak kiri dengan sama baiknya untuk bekerja itu ya. Sama juga demikian misalkan saintis itu di laboratorium dia menganalisa, mengkalkulasi bilangan-bilangan rumit itu ya. Di satu sisi ini memang menggunakan hemisfer sebelah kiri, tapi di sisi lain yang namanya saintis itu perlu mengekstrapolasi yang namanya pola dari misalkan diagram, pola dari grafik itu. Dan itu menggunakan otak kanannya itu. Bagaimana kalau misalkan anak IPA itu yang kiri, terus kemudian anak sosial itu yang kanan, lah masa dipisah otaknya? Kan nggak bisa begitu ya itu. Otak kita itu bekerja secara simultan gitu ya, secara simultan. Jadi kalau nyanyi pun itu penyanyi itu menggunakan secara simultan dan bersamaan belahan otak kiri, belahan otak kanan, dan termasuk bagian dari emosi yang kita bicarakan kemarin-kemarin itu di amigdalanya untuk membuat dia perform nyanyinya itu secara maksimal itu. Jadi penyanyi itu menggunakan semua bagian otaknya untuk menghasilkan lagu atau nyanyian atau penampilan yang maksimal. Itu ya. Jadi ya itu tadi yang namanya kebenaran tentang otak kiri dan otak kanan. Ya, itu. Jadi kalau sekarang itu ada orang yang mengatakan yang berbeda dari itu, ya kita tahulah ini adalah bagian dari kebenaran dan ini bagian dari mitos. Ya, itu saja sih yang saya sampaikan tentang misalkan ada tentang seminar-seminar bisnis yang mengatakan bisnis itu memerlukan otak kanan, mengabaikan otak kiri, sementara sains itu pakai otak kiri, nggak pakai otak kanan. Udahlah, itu lupakan aja. Oke? Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia.